Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, kembali lagi dengan saya Suganda dengan NIM 220596 dari kelas RA3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prima Graha. Di video kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan kembali materi awal perkuliahan dan juga materi setelah UTS sampai selesai. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Teori Ekonomi, dosen pengampu, Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Oke, langsung saja kita bahas materi-materi tersebut. Baik, materi pertama yaitu pengantar teori ekonomi, yang kedua ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang ketiga perkembangan teori ekonomi, yang keempat elastisitas permintaan dan penawaran, yang kelima teori biaya dan penerimaan, yang keenam teori produksi dan kegiatan perusahaan, yang ketujuh teori perilaku konsumen, yang kedelapan pengertian ruang lingkup dan indikator ekonomi makro, yang kesembilan struktur pasar, yang ke-10 pendapatan nasional, yang ke-11 pasar persaingan monopolistis, yang ke-12 pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang ke-13 kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan yang terakhir perekonomian terbuka. Baik, materi pertama yaitu pengantar teori ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua cakupan dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, dan ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi teori terapan, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, ekonomi mikro mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik produksi, maupun individu sebagai produsen. Ekonomi makro mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Teori makroekonomi menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas, mempunyai kegiatan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan-pilihan dalam memproduksi dan menganalisis barang dan jasa, sebagai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Baik, materi yang kedua yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu ekonomi, kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berasal dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin banyak dan tidak terbatas. Nah, ilmu ekonomi memiliki peran yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan hidup maupun barang dan jasa. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi. Menurut Alfred Westoner dan Douglas C. Hague, ilmu ekonomi terdiri atas pertama, ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Nah, ekonomi deskriptif, contoh penerapannya bisa kita lihat pada gambaran
krisis moneter tahun 1998. Saat itu, ekonomi Indonesia memburuk akibat tingkat inflasi dan hutang negara yang tinggi. Yang kedua, teori ekonomi adalah cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Di dalamnya terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, yang ketiga, ekonomi terapan adalah teori yang menentukan sebab akibat terjadinya krisis dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya, ekonomi pembangunan, politik, industri, syariah, internasional, dan lain sebagainya. Nah, materi yang ketiga, perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Nah, di sini ada teori kuno. Sebenarnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Namun, bukti-bukti yang secara nyata hanya bisa ditelusuri hanya sampai pada masa Yunani kuno. Pada zaman ini terdapat beberapa tokoh yang ikut berperan dalam pemikiran ekonomi seperti Plato, Aristoteles, dan juga Xenophon. Pada masa ini, konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ini ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika, atau aturan-aturan moral. Contoh ajarannya mengingatkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala permasalahan, atau misalnya contoh lain dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi. Selanjutnya, teori klasik. Teori ekonomi klasik adalah sebuah teori ekonomi yang berasal dari era pasca revolusi industri. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli ekonomi, termasuk Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste, dan Thomas Robert Malthus. Teori ini menekankan bahwa perekonomian pasar dapat mencapai keseimbangan alami yang efisien tanpa intervensi pemerintah, dan bahwa pasar ini akan menyebabkan produksi yang optimal, pengeluaran yang efisien, dan tingkat harga yang optimal. Selanjutnya, teori neoklasik. Aliran neoklasik akan memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Teori yang satu ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan bisa memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Teori neoklasik ekonomi merupakan teori yang dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang menganut aliran neoklasik. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Joseph Schumpeter, Robert M. Solow, dan Harold Domar. Dan yang terakhir, teori modern. Perdagangan antar negara maju pesat sejak pertengahan abad 19 sampai dengan permulaan abad 20. Keamanan serta kedamaian dunia sebelum Perang Dunia Pertama memberikan saham yang besar bagi perkembangan perdagangan internasional yang pesat. Ekonomi modern berkembang setelah semakin meluasnya perdagangan bebas atau perdagangan secara global di seluruh negara di dunia. Teori klasik dijadikan sebagai ilmu dasar bagi negara-negara di dunia ekonomi ini. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini baru dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow dan dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth. Materi keempat yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Sedangkan elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Adapun pokok-pokok pembahasan, yaitu pertama pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan permintaan. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain atau harga barang substitusi,
Yang ketiga, pendapatan masyarakat. Yang keempat, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa, selera atau kebiasaan masyarakat. Adapun jenis-jenis permintaan. Yang ketiga, yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan absolut. Adapun yang keempat, hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Yang kelima, fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan fungsi permintaan, maka dapat mengetahui hubungan antara variabel tidak bebas dan variabel-variabel bebas. Yang keenam, daftar permintaan. Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta masyarakat. Adapun yang ketujuh, kasus pengecualian. Yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi. Yang kedua, barang prestis. Yang ketiga, barang given. Adapun yang kedelapan, pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Yang pertama, harga barang lain. Contohnya barang pengganti, barang pelengkap, barang netral. Yang kedua, pendapatan para pembeli. Contohnya barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang ketiga, beberapa faktor lainnya yaitu distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, harapan tentang masa depan. Adapun kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh semua pembeli pada berbagai tingkat harga. Adapun elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun, dan sebaliknya. Adapun jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna. Yang kedua, permintaan tidak elastis. Yang ketiga, permintaan uniter elastis. Yang keempat, permintaan elastis. Yang kelima, permintaan elastis sempurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, jumlah barang substitusi yang tersedia di pasar. Yang kedua, potensi pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga, jangka waktu analisis permintaan. Adapun pokok-pokok pembahasan mengenai elastisitas penawaran. Yang pertama, pengertian teori penawaran. Teori penawaran adalah penawaran akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Dan yang kelima, teknologi produksi. Adapun hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Adapun fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun daftar penawaran yaitu gambaran yang menunjukkan jumlah penawaran berbagai tingkat harga. Adapun pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama, harga barang lain. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Yang ketiga, tujuan-tujuan perusahaan. Yang keempat, tingkat teknologi. Adapun kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran.
Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna. Yang kedua, penawaran tidak elastis. Yang ketiga, penawaran unitar elastis. Yang keempat, penawaran elastis. Yang kelima, penawaran elastis sempurna. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga, sebaliknya barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek. Jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka panjang, di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, daya tahan produk, di mana produk-produk hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah, dan layu, sehingga penawarannya cenderung inelastis. Yang keempat, kapasitas produksi industri yang beroperasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran elastis. Selanjutnya, keseimbangan permintaan dan penawaran serta perubahannya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Adapun perubahan permintaan dan penawaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan permintaan atau penawaran secara sendiri-sendiri. Secara sendiri-sendiri, yang pertama efek pertambahan permintaan, yang kedua efek pertambahan penawaran, yang ketiga efek pengurangan permintaan, yang keempat efek pengurangan penawaran. Adapun yang kedua, perubahan permintaan atau penawaran secara serentak. Yang pertama, perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kedua, perubahan mungkin berlaku ke arah yang berlawanan, yaitu permintaan turun tetapi penawaran bertambah atau sebaliknya. Yang ketiga, apabila pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran, maka tingkat harga tidak berubah. Yang keempat, apabila pertambahan permintaan kurang dari penambahan penawaran, harga akan merosot. Materi yang kelima yaitu teori biaya dan penerimaan. Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Sedangkan teori penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, teori biaya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis biaya produksi, yang pertama biaya produksi jangka pendek, yang artinya yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya atau bersifat tetap. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama biaya total, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya variabel, yang keempat biaya rata-rata, dan yang terakhir biaya marginal. Yang kedua, biaya produksi jangka panjang, yang artinya perhitungan biaya produksi, yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama biaya total, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya rata-rata, dan yang keempat biaya marginal. Selanjutnya, teori penerimaan. Penerimaan adalah faktor kunci dalam menilai kesehatan finansial suatu entitas dan menentukan keberhasilan operasionalnya. Pengukuran penerimaan melibatkan penjumlahan pendapatan dari seluruh sumber untuk mencapai total pendapatan entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pemahaman yang baik tentang sumber-sumber penerimaan dan strategi untuk meningkatkan merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan dan perencanaan bisnis.
Adapun jenis-jenis teori penerimaan dibagi menjadi dua, yaitu teori penerimaan konsumen, yang terdapat teori nilai guna dan teori utilitas serta teori kurva indiferen. Yang kedua, teori penerimaan produsen yang terdapat teori penerimaan total, teori penerimaan marginal, dan teori biaya marginal. Materi yang keenam yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi menyebutkan bahwa kepuasan produsen diperoleh dengan memaksimumkan keuntungan produksi atau maximization of profit. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Selain itu, tujuan lain dari perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, serta menjaga stabilitas politik. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa. Adapun contohnya perusahaan perorangan, yang kedua kerjasama usaha persekutuan, yang ketiga perseroan. Ditinjau dari sudut teori ekonomi, dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dalam praktiknya, hal tersebut bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekankan volume penjualan dan ada pula yang menekankan kepada usaha untuk mengabdi kepentingan masyarakat dan kurang memperhatikan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor produksi. Dan fungsi produksi dengan satu faktor berubah, yang berarti teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Adapun fungsi produksi dengan dua faktor berubah. Dalam teori ini terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja dan modal, atau dengan teknologi. Perkecualian dengan teknologi yang tidak mudah harus diubah karena memerlukan waktu yang relatif lama. Materi yang ketujuh yaitu teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi. Sentral bagi teori ini adalah konsep utilitas, yaitu kepuasan atau manfaat yang diterima oleh konsumen dari barang atau jasa tertentu. Konsumen memiliki preferensi yang memandu mereka untuk memilih produk atau layanan tertentu berdasarkan utilitas yang diharapkan. Selanjutnya, definisi dan pemaksimuman nilai guna. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah, maka seringkali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas dan kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Dengan kata lain, orang lain akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Apabila hanya mengkonsumsi satu jenis barang saja, maka tak sulit menentukan pada tingkat mana nilai guna dari memperoleh dan menikmati barang itu akan mencapai tingkat yang maksimum. Selanjutnya, paradoks nilai dan surplus konsumen. Sebelum teori nilai guna dikembangkan oleh ahli ekonomi, menghadapi kesulitan di dalam menerangkan perbedaan yang mencolok di antara harga air dan harga berlian. Air yang merupakan barang yang sangat berharga kepada manusia tetapi harganya sangat murah. Sedangkan berlian bukanlah benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari tetapi harganya jauh lebih mahal dari harga air. Nah, teori nilai guna dapat pula menerangkan tentang wujudnya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen.
Kelebihan kepuasan ini dalam analisis ekonomi dikenal sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seorang di dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Materi yang kedelapan yaitu pengertian ruang lingkup dan indikator ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Adapun ruang lingkup ekonomi mikro, yaitu yang pertama, menentukan perekonomian negara, yang artinya kemampuan negara dalam produksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Jika dirinci, yaitu yang pertama pengeluaran pemerintah, yang kedua pengeluaran perusahaan atau investasi, yang ketiga ekspor dan impor, yang terakhir pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua kebijakan pemerintah. Perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh. Masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Selanjutnya, indikator ekonomi makro adalah data statistik yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Beberapa contoh indikator ekonomi makro meliputi produk domestik bruto atau PDB, inflasi, tingkat pengangguran, neraca perdagangan, dan suku bunga. Data-data ini membantu analis dan pembuat kebijakan untuk memahami arah ekonomi, mengidentifikasi tren, serta merancang strategi untuk mengelola stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Materi yang kesembilan yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjualan dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Adapun unsur-unsur struktur pasar, yaitu yang pertama distribusi penjual, yang dimana pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Pada industri mebel, jumlah pembeli cukup besar sehingga kecil kemungkinan pembeli dapat mengatur harga. Namun, pada produk yang dibuat atas dasar pesanan dalam kuantitas yang besar dan berkelanjutan, pembeli dapat menekan harga penjual. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual adalah homogen sehingga tidak mengenal diferensiasi. Diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Yang keempat, halangan memasuki pasar. Hambatan pasar dapat diartikan sebagai hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru masuk ke dalam suatu industri mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif sebagai dimiliki perusahaan yang sudah ada sebelumnya dalam industri tersebut. Yang kelima, konglomerasi. Konglomerasi bagi perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk ataukah produksi berbagai macam produk yang berlainan. Adapun jenis struktur pasar utama, yang pertama pasar persaingan sempurna, yang dimana merupakan persaingannya berada di level yang paling besar dan dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang. Yang kedua, pasar monopoli, suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Yang ketiga, pasar oligopoli.
adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Dan yang terakhir, pasar monopsoni, yaitu bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga, yaitu interaksi yang antara permintaan dan penawaran, di mana permintaan atau pembeli hanya satu perusahaan. Contohnya ada di Indonesia seperti PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Selanjutnya contoh dari struktur pasar. Pasar beras, pasar yang menyediakan kebutuhan pokok. Pangsa pasar untuk beras ini terbuka lebar bagi siapapun. Pasar sayur dan buah, pasar yang juga menyediakan kebutuhan pokok sehingga angka permintaannya akan selalu besar dan menghasilkan peluang untuk produksi membuka penawaran. Pasar monopoli seperti Pertamina, PT KAI, PLN, dan juga PDAM. Pasar oligopoli biasanya didominasi dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang provider seperti IM3, Telkomsel, dan lain sebagainya. Materi yang ke-10 yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan tanah dalam suatu negara selama suatu periode waktu tertentu, umumnya dalam setahun. Ini mencakup semua sumber pendapatan seperti gaji, keuntungan, bunga, dan pajak minus subsidi. Pendapatan nasional memberikan gambaran tentang ukuran ekonomi suatu negara. Adapun cara mengukur pendapatan nasional yaitu yang pertama pendekatan produksi atau output, yang dimana mengukur pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode. Yang kedua pendekatan pengeluaran atau expenditure, yaitu mengukur pendapatan nasional dengan menjumlahkan pengeluaran untuk konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor. Yang ketiga, pendekatan pendapatan atau income, yaitu mengukur pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh faktor produksi seperti upah, bunga, keuntungan, dan pajak tidak langsung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu yang pertama permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga, investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Adapun jenis-jenis pendapatan nasional, yaitu yang pertama, produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode. Yang kedua, produk nasional bruto meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu periode. Yang ketiga, produk nasional neto adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Yang keempat, pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkannya tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Materi yang ke-11 yaitu pasar persaingan monopolistis. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masing-masing mengandung unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Adapun keseimbangan dalam pasar monopolistis, yaitu yang pertama keseimbangan jangka pendek.
Oleh karena kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit atau akibatnya kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan, maka keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam persaingan pasar monopolistis adalah sama dengan di dalam monopoli. Bedanya di dalam monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar, sedangkan dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistik, tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru, maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Adapun ciri pasar persaingan monopolistis, yaitu yang pertama memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistis sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Yang kedua, diferensiasi produk adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bisa dilihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Di dalam pasar persaingan monopolistis, produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada suatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Selanjutnya ada penilaian atas pasar persaingan monopolistis, yaitu yang pertama efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Walaupun perusahaan bersaingan sempurna dan persaingan monopolistis sama-sama mendapatkan keuntungan normal, tetapi dalam perusahaan monopolistis biaya produksi per unit lebih tinggi, harga barang lebih tinggi, dan jumlah produksi lebih rendah, sehingga menyebabkan kapasitas memproduksi yang digunakan adalah di bawah tingkat yang optimal. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produk. Persaingan monopolistis bersifat berbeda corak, yaitu berbeda dari segi mutu, pengemasannya, bentuk barangnya, dan pelayanan setelah penjualan. Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan para konsumen mempunyai pilihan yang lebih baik dari pilihan yang dapat dibuat mereka di dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Pada umumnya, ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistis memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Terbatasnya dorongan tersebut disebabkan karena dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Adapun contoh pasar persaingan monopolistis. Yang pertama, pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya sama-sama memproduksi produk. Tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing, bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Yang kedua, pabrik sepeda motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistis yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya, sementara motor keluaran Yamaha dinilai lebih mempunyai tenaga yang unggul dibandingkan dengan sepeda motor lain. Yang ketiga, industri otomotif. Industri otomotif memiliki berbagai merek yang menawarkan mobil dengan fitur, kualitas, dan harga yang berbeda. Konsumen sering memilih mobil berdasarkan merek yang mereka percayai atau karakteristik tertentu yang mereka inginkan. Materi ke-12 yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pola kegiatan ekonominya yaitu yang pertama swadaya pasar, yaitu keputusan ekonomi seperti produksi, harga, dan alokasi sumber daya ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, kompetisi, yaitu pasar bebas mendorong persaingan antara produsen. Ini menghasilkan efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk sebagai respon terhadap tuntutan konsumen. Yang ketiga, alokasi sumber daya, yaitu alokasi sumber daya yang dilakukan secara efisien berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, kebebasan, yaitu individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan pekerjaan, investasi, dan konsumsi mereka tanpa intervensi pemerintah yang berlebihan.
Yang kelima, sistem harga sebagai sinyal, yaitu harga barang dan jasa menjadi sinyal bagi produsen dan konsumen untuk mengambil keputusan. Harga yang tinggi mendorong produksi lebih banyak, sementara harga yang rendah mengarah pada pengurangan produksi. Nah, dalam struktur pasar bebas terdapat dua konsep penting terkait dengan keseimbangan. Ada keseimbangan bagian atau partial equilibrium, yaitu keseimbangan bagian berkaitan dengan analisis keseimbangan di satu bagian pasar atau sektor tertentu tanpa mempertimbangkan dampak perubahan tersebut pada pasar atau sektor lain. Yang kedua, keseimbangan umum atau general equilibrium, yaitu keseimbang umum melibatkan analisis dampak perubahan di satu bagian pasar terhadap seluruh ekonomi. Selanjutnya, kelebihan dari struktur pasar bebas termasuk meningkatnya efisiensi ekonomi dan inovasi karena persaingan yang kuat. Selain itu, konsumen dapat memperoleh produk dengan harga lebih rendah karena adanya tekanan kompetitif antara produsen. Namun, kekurangan dari struktur pasar bebas mencakup risiko monopoli atau oligopoli, di mana beberapa perusahaan dominan dapat mengendalikan harga dan mengurangi pilihan konsumen. Selain itu, pasar bebas tidak selalu mengatasi masalah ketidaksetaraan dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi jika tidak diatur dengan baik. Adapun bentuk campur tangan pemerintah dengan struktur pasar bebas, yaitu yang pertama, regulasi, yaitu pemerintah dapat membuat aturan dan regulasi untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis. Yang kedua, kebijakan anti-monopoli, yaitu pemerintah dapat mengambil langkah untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan dengan menerapkan kebijakan anti-monopoli atau antitrust. Yang ketiga, pajak, yaitu pemerintah dapat menggunakan sistem pajak untuk mengendalikan atau merangsang kegiatan ekonomi tertentu. Yang keempat, subsidi, yaitu pemerintah dapat memberikan dukungan finansial atau insentif kepada industri atau sektor tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau inovasi. Yang kelima, pengawasan harga, yaitu dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mengawasi atau mengontrol harga tertentu untuk mencegah inflasi atau melindungi konsumen dari peningkatan harga yang drastis. Materi yang ke-13 yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam perekonomian. Pemerintah dapat menggunakan instrumen seperti perubahan tarif pajak, belanja publik, dan subsidi untuk mengatur aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan inflasi, dan mencapai tujuan makroekonomi lainnya. Sementara itu, kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengelola pasokan uang dan suku bunga. Ini melibatkan alat seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib bank. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan stabilitas mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua jenis kebijakan ini bekerja bersama-sama untuk mencapai keseimbangan makroekonomi dalam suatu negara. Jenis-jenis kebijakan fiskal melibatkan yang pertama kebijakan pajak, yang kedua belanja publik, dan yang ketiga subsidi. Sedangkan jenis-jenis kebijakan moneter mencakup yang pertama suku bunga, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga reserve requirement. Adapun instrumen kebijakan moneter yaitu yang pertama menaikkan atau menurunkan suku bunga, yang kedua menambah atau mengurangi cadangan bank, yang ketiga menentukan rasio cadangan wajib bank komersial. Instrumen kebijakan fiskal juga yaitu pertama mengatur pengeluaran publik, yang kedua memberikan subsidi untuk industri tertentu, yang ketiga menerapkan kebijakan pajak. Perbedaan antara kebijakan moneter dan fiskal yaitu perbedaan utama antara kebijakan moneter dan fiskal terletak pada siapa yang mengambil langkah-langkah tersebut, bagaimana mereka mempengaruhi ekonomi. Adapun perbedaan antara kebijakan moneter dan fiskal, perbedaan utama antara kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter lebih fokus pada pengaturan uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal lebih berfokus pada anggaran pemerintah dan pajak.
Contoh penerapan di Indonesia. Contoh konkret penerapan kebijakan moneter di Indonesia adalah saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga naik secara signifikan. Di sisi lain, contoh kebijakan fiskal di Indonesia dapat ditemukan saat pemerintah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membiayai proyek infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Materi yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Penyebab terjadinya perekonomian terbuka yaitu yang pertama perbedaan kondisi produk, yang kedua menghemat biaya produksi, dan yang ketiga perbedaan tingkat selera. Selanjutnya, ekonomi terbuka juga disebut ekonomi empat sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi empat sektor. Pertama, sektor rumah tangga atau household sector, yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan atau firm sector, yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Yang ketiga, sektor pemerintah atau government sector, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang terakhir, sektor asing atau foreign sector, yaitu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor-impor. Baik, semua materi sudah saya presentasikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.